Radio Controls Model atau populer dengan sebutan RC mulai dikenal di Indonesia pada era tahun 80-an. Hobi memainkan miniatur atau models yang diadaptasi dari bentuk asli dengan menggunakan kendali jarak jauh. Walau sudah masuk sebelum era 1980, permainan ini belum banyak diketahui karena masih menjadi permainan individu saja. Saya eksisnya mulai bermain radio kontrol itu sekitar tahun 84. Dan tentunya sebelumnya tuh juga ada senior-senior saya juga yang sudah main. Tapi sifatnya mungkin pada saat itu masih individual, Mas. Nggak ada satu wadah yang mengumpulkan kita itu. Sehingga tidak ada event-event sebelum tahun 84. Mungkin dari rumah ke rumah ada aja yang main di Bandung, di Jakarta, atau di Surabaya, di kota-kota besar atau terutama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, RC Models terus berkembang dan diminati banyak orang. Ada beberapa varian, seperti pesawat model, perahu model, serta mobil model. Setiap varian memiliki penggemarnya masing-masing. Salah satu yang paling berkembang di Indonesia adalah mobil models. Kota Bandung di Jawa Barat adalah kota pertama yang mempopulerkan permainan RC, salah satu basis pertama komunitas mobil model radio kontrol di Indonesia. Sampai suatu saat ada salah satu senior saya, orang Bandung. Kebetulan dia punya tanah. Kemudian dia bicara dengan kita-kita yang sering-sering ketemu gitu ya. Gimana kalau kita bikin sirkuit nih, supaya ada wadah buat teman-teman kita, terutama yang masih di Bandung ya, supaya mereka bisa main bareng di sini. Banyak orang-orang, terutama di Bandung, setelah mengetahui itu, mulai terkumpul mereka, tercommunity di kota Lembang itu, dan diantaranya ada dari rekan-rekan dari Jakarta juga. Nah, dari situ kita mulai bikin event. Di tahun 1990, RC sudah menjadi sebuah hobi populer yang digemari banyak orang. Untuk radio kontrol mobil itu mulai berkembangnya di tahun 90 lah. Dengan berkembangnya waktu juga dan teknologi yang semakin canggih juga, akhirnya memang jenis on-road dan off-road itu berkembang juga. Dulu kita main sekitar 8 Can-Am. Nanti bisa dilihat. Kemudian on-road itu berkembang lagi sampai ada yang touring car. Jadi benar-benar dari touring car yang ada sebenarnya itu kita miniaturkan dan kita pertandingan juga. Dari touring car itu sendiri ada yang bertenaga gas power, ada yang bertenaga elektrik. Nah, on-road itu kemudian ada sekarang lagi tren drift mungkin ya. Dari drift itu juga kita mainkan juga di radio kontrolnya. Bahkan drag race. Sedangkan di off-road tetap yang awal yang tadi saya cerita itu yang seperti 87 itu masih tetap primadonanya lah gitu ya. Sampai sekarang dari tahun 90 itu kalau kita mau bermain off-road topnya itu main di buggy Super 8 gas power. Nah, itu juga berkembang ada dengan adanya short course. Short course itu semacam track ya. Short course, kemudian ada juga adventure. Adventure itu mobil-mobil yang naik turun bukit. Kemudian ada yang sekarang tuh ada rock crawling. Itu yang naik turun batu ya. Perkembangan RC di Indonesia tak lepas dari berkembangnya produk-produk RC itu sendiri. Untuk mendukung hasrat dan minat para pecinta RC, muncul banyak toko yang khusus menyediakan berbagai spare part dan jenis-jenis RC. Untuk di Hobbyland ini yang kita jual sekarang apa yang diperlukan sama pehobi-pehobi itu. Jadi adventure kita siapin, crawling kita siapin, buggy kita siapin. Jadi ya kita kompletin deh. Tak hanya menjual produk, toko ini juga menyediakan jasa modifikasi. Jadi kita kan hobby shop ya, jadi hobby shop bukan kayak toko mainan biasa. Jadi kita sih terima modifikasi juga, kita terima misalnya ada orang bawa mobil, kita nggak familiar mobil kita coba.
kita coba misalnya orang minta betulin atau modifikasi, ya kita usahain dikerjain itu semuanya. Alasannya pasti pengen yang lebih kencang, lebih stabil, pasti itu udah pakemnya kalau orang mau balap, ataupun orang main iseng-iseng gitu. Ini mobilnya kurang kencang, kenapa gitu? Ternyata kita kasih penjelasan juga, nih supaya mereka nggak bolak-balik. Kita tahu ini mesti dikencengin ininya, ini mesti di setel ininya, udah. Biasanya mereka nanti, oh iya, mereka ngerti sendiri. Saya kemari memang sengaja datang kemari buat nyari spare part RC gitu. Kalau di sini kayaknya lebih komplit ketimbang yang di Medan. Ada beberapa sih yang saya coba cari di sini, seperti aksesorisnya Adventure. Karena kebetulan saya memang main di Adventure. Dulunya juga main di Buggy, tapi sekarang lebih fokus ke Adventure gitu. Seperti Dynamo, ini tadi, terus ada Pinion, spur gear, ya buat pakai sendiri aja. Para pemilik bisnis perlengkapan RC kerap menggelar berbagai event kompetisi, mengakomodir kebutuhan para pehobi untuk mengembangkan skill, serta menguji mobil-mobil RC mereka. Ya, kalau saya di sini sebagai hobby shop, saya punya beban ke komunitas ya, ke teman-teman. Jadi kita udah jual satu produk, kita mesti bikin eventnya. Bisnis radio kontrol model terus menggeliat seiring bertambahnya jumlah pehobi RC. Sebagian besar di antaranya tersebar di banyak kota di Indonesia. Umumnya, setiap toko fokus melayani satu jenis RC yang spesifik. Sebenarnya banyak, terutama di Jakarta tuh banyak banget toko-toko RC, cuman mereka menjual jenis-jenis mobil yang berbeda. Sementara kita kan, kita khusus untuk di mainan RC yang jenisnya kayak mobil-mobil Jeep berpenggerak 4 roda seperti kayak gini. Nah, itu sangat jarang yang menjual khusus seperti barang-barang untuk mobil-mobil RC yang seperti kita punya ini. Nah, jadi otomatis ya kita coba mengadakan spare part, bahkan kitnya pun kita coba adain gitu. Ya, hobi ini memang seringkali dianggap sebagai hobi yang mahal. Namun selain itu, dibutuhkan juga keseriusan dan totalitas dalam mengulik untuk bisa bertahan lama menekuninya. Kalau customer mau minta yang benar-benar high pro, itu sekitaran budget 20 jutaan. RC Mobil Models terbagi dalam kategori on-road dan off-road. Untuk kategori on-road, terbagi lagi dalam beberapa kelas, di antaranya RC Drag Race, RC Touring Car, dan yang paling populer adalah RC Drifting. Keasikan dan kegemaran memainkan RC tidak terhambat oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli dan memodifikasi. Beberapa di antaranya bahkan tidak ragu untuk merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah demi memuaskan hasrat menggeluti permainan RC. Kalau dari yang terendah sih pastinya ada yang harga dari 2,5 sampai ada yang tertinggi sampai 21 juta itu juga ada gitu. Nah, itu yang bedain tuh spesifikasinya pastinya. Jadi dari segi bahannya, dari segi bentuknya, shape-nya gitu udah membedakan. Kelebihan dari kita yang ini ke ini udah kelihatan. Kalau yang dicari dengan harga yang cukup fantastis gitu sih ya kepuasan batin ya pastinya ya. Kita kalau misalnya kalau punya harga segitu ya pasti wah gimana ya, rada enak juga kitnya apa gimana ya, tapi nggak jadi pemisah lah. Namanya kita ini kan hobi satu komunitas, jadi nggak ada arah untuk membeda-bedakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih mahal, mana yang lebih jago apa gimana. Kita tetap satu, kita bermain bersama, ya kita juga nyeting-nyeting kayak gini juga bersama gitu, nggak beda-bedain lah.
Spesifikasi, itu adalah sesuatu yang dianggap paling mengasyikkan dalam hobi ini. Biasa sih perubahan jarang ya kalau buat perubahan. Tapi kalau buat di optionnya itu banyak di situ. Kalau buat perubahan itu jarang. Itu pakai ada gitu. Karena dia udah saran dari pabriknya itu, pabrikannya itu udah emang buat dipakai buat driftnya. Bagaimana meningkatkan speed saat berkompetisi adalah hal yang paling dicari para pecinta RC. Kalau kita sebut itu jatuhnya apa ya? Pro ya, kit pro. Kalau buat kit pro itu sekitaran dari 15 juta sampai 20 juga ada mas. Ya, cuma itu ketergantungan juga dari customer juga biasanya saya. Kalau customer mau minta yang benar-benar high pro, itu sekitaran budget 20 jutaan. Bagi sebagian orang, RC bukan hanya sebuah hobi belaka, namun menjadi bagian dari sebuah gaya hidup. Mereka yang sangat serius bahkan menggeluti dunia RC hingga ke kompetisi di mancanegara. Salah satunya adalah pria bernama Base ini. Jadi memang sebuah awal dari hobi ya. Tapi kenapa saya begitu cinta sama RC drifting? Gak banyak sih sebenarnya. Gak banyak banget orang yang begitu antusias sama RC drifting. Hanya segelintir orang, misalnya di Indonesia tuh bisa dihitung. Jadi yang ikutan ke event kompetisi ke luar negeri itu pasti itu aja orangnya gitu. Karena tapi kita berusaha juga gitu meracun yang lain supaya gimana nih caranya kita bisa beregenerasi ya, supaya jadi nama Indonesia ya bisa harum lah di kancah internasional. Tapi alasan lain saya mengikuti kompetisi sampai ke luar negeri itu ada alasan tersendiri juga. Untuk saya sih lebih tepatnya gengsi. Kalau misalnya overseas, pertandingan overseas tuh saya Kuala Lumpur, Singapura, Thailand kayaknya baru itu deh. Untuk ke Jepang mungkin tahun depan saya coba untuk ikutan kejuaraan dunia di Jepang. Gambarannya ke depannya sih saya pengen lebih kompak lagi ya. Jadi lebih kompak lagi dari segi komunitas tiap daerah. Terus kita bergabung untuk berkompetisi di kancah internasional. Itu sih harapan saya supaya RC drifting di Indonesia lebih kompak lagi. Karena ya itu dia, agak susah menumbuhkan pemain-pemain baru gitu. Karena tingkat kesulitan yang begitu tinggi untuk memainkan RC drifting tersebut. Tapi kalau misalnya kita cinta dan suka, pasti bisa. Di dunia hobi seperti RC, kompetisi menjadi bagian yang sangat penting. Setiap event biasanya diselenggarakan menurut jenis dan spesifikasi tertentu. Termasuk diantaranya RC kategori off-road seperti kelas RC rock crawling, adventure, juga buggy. Kegiatan ini memang kegiatan lomba RC adventure, radio kontrol jenis adventure off-road. Memang ini sering kita lakukan untuk saling ketemu teman-teman, juga untuk mempererat hubungan, bisa terjalin untuk kerjasama, kerjaan atau bisnis dan lain-lain. Setiap peserta harus menghadapi berbagai tantangan yang disiapkan oleh penyelenggara. Kesulitannya sih hampir nggak ada ya. Maksudnya ya paling hanya tantangannya hanya ngelewatin gate itu kita nggak boleh nyentuh, mobil nggak boleh kebalik, itu aja sih sebenarnya. Kalau pas cuaca panas enak. Kayak seperti tadi hujan, saya sendiri aja jeblos kan. Saya nggak bisa diatasin, selamanya hujan aja. Gitu, karena kita mobil berat. Di tanah seperti ini, kena lewat makin tebal ban kan, jadi makin sulit. Kayak gitu aja, sebetulnya medan. Itu cuaca yang penting.
Itu. Makanya tadi sampai dipanggil pawang, tapi pawangnya nggak berhasil. Salah satu event RC yang paling diminati para pecinta RC di kelas off-road bagi diselenggarakan oleh ARMI setiap tahunnya. ARMI adalah Asosiasi Radio Model Mobil Indonesia, yang mana badan kita ini di bawah PMK. Jadi ARMI bertugas untuk memberi bimbingan, peraturan, kejuaraan di tiap-tiap daerah untuk mengikuti aturan balap seperti standar internasional. Inilah turnamen RC kelas off-road bagi 1:8 yang diselenggarakan di Tajur awal Desember 2013. Diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Saya dari Medan. Ini kegiatan kejuaraan year end akhir tahunnya kita gitu. Untuk kelas bugi sektor 8. Ya melepas hobi ya, sedikit ya hobi ya gitu. Ya kita kan mengikuti kejuaraan nasional, kan ada mengikuti kelas-kelas tertentu. Ya kepuasan batinnya itu tadi. Ya kita kan kalau udah ngikutin ini kan menang kalah urusan belakang. Beberapa peserta hadir pada event ini untuk mencoba berbagai model RC terbaru mereka di ajang penuh adrenalin. Saya berasal dari tim Sinetik Surabaya, Jawa Timur. Tantangannya pertama adrenalin, Pak ya. Terus karena ini penutupan, jadi semua juga lagi ngeset mobil yang untuk digunakan tahun depan. Barang-barang baru atau part-part baru yang akan digunakan untuk tahun depan dites pada saat sekarang ini. Para peserta mengadu kompetensi mereka untuk gelar bergengsi yang diperhitungkan di dunia pecinta RC Indonesia. Lomba ini jam terbangnya penting sekali, soalnya mentalnya harus kuat sih. Walaupun kita latihan banyak, tapi kalau kita nggak biasa lomba, kita kadang agak nervous, gugup itu jadi ya jelek gitu. Jadi harus tekun latihan. Tak hanya penuh tantangan, dunia radio control models adalah hobi yang membutuhkan ketelitian dan totalitas, sehingga mampu membuahkan prestasi. Saya mengharapkan lebih banyak lagi pemain untuk yang pertama yang muda-muda, karena makin populer gitu ya di dunia, dan kita juga Indonesia sendiri udah dikenal di dunia internasional karena kita sudah menyelenggarakan banyak international event juga di Indonesia sendiri.